Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal fi'il musyaffa' ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi ya rabbi salli ala Muhammad ala al-wara ratbatan wa mufa ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala محمد أسمى البرايا جاها وأوسام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واسلم بربي خير مهياع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مجاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وابو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل وبارك عليه وعلى آله
tausiah yang akan disampaikan Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Kami mohon kerjasamanya untuk tenang. Bisa menghubungi panitia dan memberikan ke panitia, dan insya Allah Pak Ustadz akan menjawab pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga terbit buku yaitu 99 tanya jawab seputar sholat. Di situ dijawab langsung oleh Pak Ustadz Abdul Somad, dan juga 37 masalah populer. Ya, bisa dibantu kerjasamanya? Bisa dibantu tertibnya? Allahu Akbar. Dan kami persilakan kepada panitia untuk penggalangan dana bisa mulai sudah dari sekarang. Saat kita menyaksikan Ustadz Haji Abdul Somad LCMA telah memberikan buku kepada Kapolres dan juga kepada Dandim 0947. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita sama-sama mendengar dan simak yaitu tausiah yang dilanjutkan Ustadz menjawab dan ditutup dengan doa bersama yang akan disampaikan dan dipimpin langsung Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja meniup suling, suling ditiup di atas rakit karena jamaahnya berkeliling, setiap tempat dapat 15 menit. Bingung saya ceramah karena berkeliling semuanya. Jadi saya yang di kiri tenang dulu, saya kemari 15 menit, habis itu saya pindah ke sini 15 menit, habis itu saya pindah ke sini 15 menit, habis itu saya pindah ke sini 15 menit. Nah, habis itu baru kita jawab pertanyaan, habis itu baru kita baca doa dan pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah mantan. Deal? Baik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPRD. Masalah orang nanya datang tak datang, saya sebut aja. Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Majelis Ulama yang dimuliakan Allah, Bapak Ketua Dewan Masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah nikah maupun yang belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah SWT. 15 menit pertama. Pentingnya persatuan umat. Ada Yahudi, ada Islam, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Bani Qainuqa, ada Khaybar. Agamanya tidak sama. Ada Islam, ada musyrik, tapi disatukan Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang Ali bin Abi Thalib, mengambil upah menimba air, sumurnya dalam, dikasih upah, miskin susah, tak ada uang. Lalu kemudian apa kata sahabat melapor, ya Rasulullah, ya Sayyidina Ali menimba air di rumah non muslim, dapat upah, halal apa tidak, boleh apa tak boleh. Kata Nabi, biarkan dia kerja di sana, tidak apa-apa.
karena tidak terkait masalah akidah. Tapi kalau sudah masalah akidah, masalah agama, masalah keyakinan, masalah ritual, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Nampaknya marah Ustaz. Nah, ini gara-gara makan kelai tadi. Apa namanya? Saya mau ngetes aja. Tadi pagi ceramah, siang tadi di Masjid Islamic Center melimpah sampai ke atas, depan, kanan, kiri, bawah, full. Saya sangka mungkin nanti malam paling-paling orang datang setengah. Rupanya makin banyak. Kita tengok subuh besok. Alhamdulillah, saya dengar masyarakat Tarakan ini pun sama macam kota Madinah, macam-macam suku ada, betul? Orang Jawa ada? Pripun kabari? Api? Insya Allah sing melu acara iki podo melepuh langsung ku. Orang Makassar ada? Apa Kareba? Orang Padang Minangkabau ada? Mbak Akabah lain serancaknya. Orang Batak ada? Dia ada? Alat kita sesudah. Orang, Masya Allah, Ustadz sebut yang pendatang saja, yang punya tanah ini tak disebut. Orang Tidung, Sohibul Bait, penduduk negeri, mereka orang yang berlapang dada menerima tamu-tamu, baik seagama ataupun tidak. Kalau engkau orang Jawa, engkau orang Makassar, engkau orang Bugis, engkau orang Minangkabau, engkau orang Sunda, engkau orang Banjar, maka engkau saudaraku, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Engkau Batak dari utara, engkau dari timur, engkau mungkin tidak saudaraku satu akidah, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kalau sudah bersatu seperti ini, maka jangan lagi kelahi. La tanaza'u, jangan berkelahi. Karena kalau kelahi, fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tas'abari hukum, hilang semangat, hilang gedung-gedung yang tinggi, hancur berkeping. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Arang terbakar menjadi abu, abu ditiup angin, ada yang tersisa. Makanya kalau ada di antara kita yang suka kelahi, suka adu domba, suka melaga orang, suka provokatif, menimbulkan provokator, muncul pengadu domba, ambil debu, tiupkan ke wajahnya. Alhamdulillah, kota ini aman, damai dan tentram. Masjidnya megah dan besar, jamaahnya tak terhitung, dari mulai yang paling bawah, yang sedang, yang di atas, sampai yang paling atas. Yang di pagar tadi disuruh turun, ditanggap takut jatuh. Ada yang lebih ngeri lagi ya. Ambil foto, yang dari atas ambil foto, ambil foto kami di bawah ini semua. Langsung update status sekarang juga. Begini kami ditarakan, wahai orang-orang di seluruh Indonesia, wahai orang-orang yang ingin mengadu domba. Masyarakat kota Tarakan, Kalimantan Utara sudah bersatu membela Islam, membela NKRI, membela Pancasila. Tidak ada yang bisa memecah belah kami, karena kami bersatu ingin membangun negeri ini. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan, jangan berprasangka, jangan berburuk sangka. Saya Pak Ustadz nengok kawan saya ini sakit hati saya. Kenapa? Dari tadi dia nggak ada senyum, nampaknya sejak mobil baru sombong. Jangan cepat suuzon, tanya dulu, bro, kenapa ente nggak senyum dari tadi? Aku baru pulang dari rumah sakit. Terus ini hasil check up dokter. Apa kata dia? Aku nggak bisa kentut sebulan. Makanya jangan suuzon. Ini
Ente dari tadi jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini. Duduk kenapa? Kami dari tadi duduk. Engkau kenapa tegak saja? Enggak sopan, enggak punya adat istiadat, enggak punya malu. Kenapa enggak duduk sama kami? Mohon maaf, bisul di pantai. Makanya kalau ada apa-apa klarifikasi. Itu Ustaz Somad itu tidak sopan. Sudah jelas di belakang ada ulama, di belakang ada Habib, di belakang ada keturunan Rasulullah, di belakang ada orang yang mengalir darahnya dalam diri. Dalam dirinya ada darah Rasulullah. Di belakang itu ada orang-orang yang mulia. Di belakang ada Bapak Kapolres, di belakang ada Bapak Dadim. Kenapa Ustaz membelakangi mereka? Oke, kalau gitu kita balik. Saya belakang. Sebelum maju tadi saya kan sudah permisi duluan. Makanya sebelum maju tadi saya anggukkan kepala ke sebelah Bapak Ketua MIPA. Ya, silakan Pak. Begitu berdiri saya angkat tangan. Semuanya mengangguk. Semua yang saya angkat tangan tadi mengangguk. Mengangguk artinya tanda setuju. Makanya Bapak kalau anak gadisnya nanti dipinang orang tanya dulu, nah itu ada anak lajang ganteng yang ingin meminang engkau mau? Kalau dia ngangguk. Anak gadis zaman dulu begitu, diam aja. As-sukutu alamatur ridha. Diam, tanda setuju. Anak gadis zaman dulu. Anak gadis zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak sampai siang tadi, sampai tabligh akbar, sampai hari ini tidak ada satupun yang bertanya kepada saya suku Ustadz apa. Mereka tidak permasalahkan suku saya. Andai ada yang bertanya saya akan jawab, suku Ustadz apa? Suku bunga 10%. Kita tak permasalahkan suku, kita tidak permasalahkan datang dari mana. Yang membuat kita bersama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan kalau seagama, itu kan kalau sama-sama Islam. Kalau tidak Islam bagaimana? Kita tetap disatukan dalam Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha. Selama dia bertuhan, selama dia menyembah Tuhan, maka dia layak hidup di negeri ini. Tapi kalau dia anti Pancasila, dia tidak bertuhan, maka dia tidak layak hidup di sini. Ateis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, tidak bertuhan. PKI, layak hidup di negeri ini. Tapi kabarnya PKI ada yang boleh Pak Ustaz. Enggak boleh. Ini banyak yang sebentar lagi saya arah ke sana. Oh, mungkin sudah habis 15 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga persatuan ini karena kata Nabi alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Ada jamaah kokam. Kokam-kokam yang mengamankan. Ada jamaah TNI, pimpinannya Bapak Dandim. Ada jamaah Polri, pimpinannya Bapak Kapolres. Ada jamaah solawat. Ada jamaah solawat. Tadi yang bersolawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi sallim alaika, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah-jamaah ini jangan sampai diadu domba, jangan sampai dikles. Karena kalau sudah kena adu domba, Belanda masuk ke tempat kita bukan karena kita tidak pandai bersilat, bukan karena kita tidak punya pedang, tapi karena kita pernah suka divide et impera, hancur karena diadu domba. Ini nampaknya dari ribut suara-suara ini ada adu domba di sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siap bersatu, siap membela Islam, siap membela Al-Quran, siap membela ulama. Hari ini tanpa direkayasa, tidak ada rencana. Setelah sampai di Tarakan baru saya tahu bahwa saya sampai kemari tepat pada hari santri
22 Oktober. Hari ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama mendeklarasikan resolusi jihad di Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda dan Jepang dengan teriakan Allahu Akbar. Bersatu mereka semua, maka Belanda pun lari pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Belandanya sudah pergi, tinggal duriannya, durian Belanda sama terong Belanda. Itu makanya kita saking sakitnya hati sama Belanda, setiap pesan apa Pak? Terong Belanda. Pesan apa Pak? Durian Belanda. Mau kami habisi satu toko ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersatu kita melawan segala yang mengganggu, segala yang merusak. Belanda sudah pergi, PKI sudah bubar, Jepang sudah pulang. Tapi ingat, ada yang perlu kita lawan bersama. Siapa dia? Narkoba. Betul? Anak-anak kita dirusak otaknya. Seks bebas, HIV AIDS, kita lawan bersama. Setuju? Yang punya kekuasaan, yang punya senjata, lawan dengan senjata kalian. Yang punya suara, lawan dengan suara kalian. Yang punya tanda tangan, tak usah bersuara, diam-diam aja. Jangan asik bersuara, tanda tangan tak mau. Asik tanda tangan, bersuara tak mau. Saya, Ustaz kenapa nggak pakai tanda tangan? Tanda tangan saya tak laku. Tanda tangan saya lakunya cuma di buku saya aja. Tapi yang punya kekuasaan, engkau ada bakat jadi calon anggota legislatif, daftarkan dirimu. Setuju? Nanti setelah kau duduk di atas, kau buatkan perda, peraturan daerah. Orang yang memakai narkoba, menjual narkoba, pengedar narkoba, diapain Pak? Hukum mati. Setuju? Ustaz jangan macam-macam, nanti Ustaz ditembak mati gimana? Kalau saya mati, mati syahid. Kalau dia mati, mati outside. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak setuju kalau pecandu narkoba ditembak mati, kalau pengedar ditembak mati, karena dia adalah nyawa manusia. Dia kau pikirkan nyawanya. Bagaimana dengan anak-anak muda yang sakau? Bagaimana dengan anak-anak muda yang rusak masa depannya? Bagaimana dengan anak-anak muda yang hancur otaknya? Bagaimana dengan anak-anak muda yang tidak ada masa depannya? Bagaimana dengan ibu-ibu yang dari tadi masak nasi, tapi nasi gorengnya tidak matang-matang karena tabung gasnya sudah dijual anak karena pecandu narkoba? Betul. Bagaimana dengan ibu-ibu yang baru melahirkan anak, susu anaknya hilang, mie instan anaknya hilang, dijual lakinya karena ingin menjadi pencandu narkoba? Maka ini semua tanggung jawab kita bersama. Bapak-bapak TNI dengan senjatanya, bapak-bapak kepolisian dengan kekuasaannya, anggota legislatif dengan perdanya. Maka pilihlah anggota dewan yang punya program pengentasan narkoba. Betul? 50 orang anggota legislatif kabupaten, provinsi. Yang memilihnya siapa? Inilah yang akan memilih. Ini yang akan milih semua. Kalian yang duduk di bawah tiang listrik itu, kalian memilih nanti. Betul. Ujung tangan kalian akan memegang paku dan akan mencoblos wajahnya. Mana wajahnya? Tuh. Dengar baik-baik apa program dia. Pandang baik-baik bagaimana tatap matanya. Dengar bagaimana track recordnya, apa sikapnya. Kalau dia mendukung program-program keislaman, mendukung program-program keumatan, mendukung menyelamatkan anak bangsa dari narkoba, dari zina, dari perbuatan mungkar, pilih dia. Setuju? Tapi kalau tidak, hanya nyebar duit-duit saja, tak tahu duit entah dari mana, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Banyak yang tepuk tangan karena mau ngambil duit. Duitnya kau ambil, serahkan ke tabung-tabung, kotak-kotak akan dikirim ke Donggala. Mulai nggak jadi tepuk tangan. Tadi waktu disuruh Allah tepuk tangan, itu dikirim, duitnya akan dikirim ke Donggala. Nggak jadi lah.
sampai rusak akidahmu. Sekarang ribut, anggota DPR pecandu narkoba, anggota DPR pengedar narkoba. Kenapa kau ribut? Kenapa bisa duduk? Kenapa dia bisa naik? Karena yang memilihnya orang sakau. Betul. Engkau yang sudah sholat mesti milih, engkau yang sudah puasa sunat mesti milih, engkau yang sudah takbir akbar mesti milih, engkau yang sudah ngaji mesti milih. Makanya jangan jangan ada golput. Hari Rabu tanggal 17 bulan April 2019 kau mesti pergi ke tempat pencoblosan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Abdul Somad tidak kampanye. Nah, ini nampaknya Ustaz politik ini. Saya tidak kampanye. Untuk apa saya jadi anggota dewan? Jadi wakil presiden yang saya tahu. Saya hanya ingin supaya ceramah ini jangan hilang di hembus angin. Saya ingin perkumpulan malam ini menjadi sebuah kekuatan. Salah? Kalau salah bilang salah, biar pulang saya. Tapi besok pagi pesawat nggak ada malamnya. Oleh sebab itu maka kekuatan umat ini harus tetap terjaga. Masalah miras, masalah narkoba, masalah korupsi, kita semua sepakat. Mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, semuanya sepakat. Ini semua adalah penyakit-penyakit umat dan bangsa. Betul? Islam mengharamkan narkoba, Islam mengharamkan prostitusi, Islam mengharamkan khamar. Apakah agama lain membolehkan? Tidak. Maunya tadi sambil nyerahkan, hapuslah air mata. Siapa yang nangis? Ternyata sudah habis 20 menit. Kalau sudah ngaji jangan mestinya tadi harus diingatkan, Ustadz, waktu sudah habis 20 menit, terlalu lama di sini. Mohon maaf, saudaraku dari Banser ikut mengamankan. Tengok, Banser bersama dengan Kokam. Allahu Akbar. Sebelah kiri Banser, sebelah kanan Kokam, depan polisi, belakang tentara. Siapa yang berani ganggu? Setan dari atas. Setan terus berbisik-bisik, allazi waswisu fi sudurin nas. Kenapa setan itu suka berbisik? Jangan urus setan, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Tadi ketika mobil masuk ke dalam, apa kabar saudaraku, sehat? Yang jongkok, yang duduk maupun yang berdiri pahalanya sama. Kami yang di atas ini tidak lebih mulia daripada kalian di bawah. Semua kita sama. Allahu Akbar. Yang dekat sound system, mikrofon jangan sampai peka. Tahan-tahan juga telinga. Jangan mentang-mentang saya katakan pahalanya sama, dipasangnya telinga. Balik dari sini bawaannya error. Saudara yang dimuliakan Allah, Masya Allah, selamat datang di kota Tarakan, Ustadz Abdul Somad. Di running text toko depan ada nama saya. Masya Allah, seumur umur saya ceramah, baru ini nama saya ada di toko. Mudah-mudahan yang punya toko laris dagangannya, dipanjangkan umur pemiliknya. Masya Allah, tabarakallah. Begitu cintanya masyarakat Tarakan. Saking senangnya saya ngeliat nama saya sampai lupa apa yang mau saya sampaikan. Di sini tadi saya cerita tentang persatuan. Di sini pentingnya ekonomi umat Islam harus punya toko. Betul? Kalau umat Islam punya toko, kalau begitu yang non muslim tak boleh punya toko, silakan. Non muslim tidak boleh berdagang, silakan. Tapi ketika kau mau menolong saudaramu, maka bantulah. Dia bukan mau cari kaya. Saudaramu yang dagang itu cuman mau cari makan. Dia ambil ikan, dia buang sisiknya, dia buang perutnya, dia jual sampai jam 1 siang belum ada pembeli. Engkau lewat,
jangan kau tawar-tawar lagi, kau beli saja bawa pulang karena dia mau cari makan dan uang sekolah untuk anaknya. Ini tanya, Bu, ini sekilo berapa? Ini sudah saya buang sisiknya, sudah saya buang perutnya, sudah bersih, saya jual 20.000. 3.000 ya? Kau mau nawar apa membunuh? Memangnya kau kaya gara-gara uang 10.000 itu? Memangnya gara-gara itu kau bisa pergi ke Los Angeles? Tidak. Kenapa tidak kau tolong saudaramu? Oleh sebab itu, apa tanda iman? Tanda iman bukan dengan jubahmu yang panjang, tanda iman bukan dengan jilbabmu yang besar. Tanda iman adalah la yu'minu ahadukum, kau tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, iba melihat saudaramu, tak sampai hati melihat saudaramu. Oleh sebab itu, tolonglah dengan kekuatan ekonomi umat. Betul? Tadi saya diajak membuka namanya Kita Mart. Kita yang dibawa kita belanja tempat kita. Mart. Mart itu Mart Ustaz. Mart tempat belanja. Namanya Kita Mart. Sudah launching tadi. Sudah grand opening. Jangan sampai pertemuan pertama grand opening, pertemuan kedua soft opening, pertemuan ketiga tinggal pening. Makanya umat yang sudah bersaudara, umat yang sudah berjamaah, belanjanya juga nanti berjamaah. Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad anti kebersamaan, tidak saudaraku. Tapi masalah ekonomi umat, tolonglah umat supaya bangkit. Tadi saya dibawa ke kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bapak Ketua Basnas, ya, berapa perolehan zakat Kota Tarakan sekarang? 7,5 miliar satu tahun. Allahu Akbar. 7,5 miliar itu kalau kita belikan cendol, berenang kita malamnya. Lalu saya lihat ada ruangan kaca. Ini ruangan apa, Pak Ketua? Ini ruangan Basnas Tarakan khusus untuk pengobatan gratis. Di sini tidak ada sunat masal. Di Tarakan tidak ada sunat masal. Lalu siapa saja yang mau sunat datang ke sana. Siapa yang belum sunat? Datang ke sana. Kalau tidak tahu, malam ini saya bawakan. Ibu-ibu suaminya yang belum sunat bawa sana. Ustaz, ini suami saya sudah sunat tapi gatal. Sunat sekali lagi. Gratis. Ustaz Somad, ini rumah. Selama ini kita lihat foto-foto di internet, before after. Sebelum pakai pipi turun, setelah pakai naik ke atas. Tapi di sana diperlihatkan saya oleh Bapak Ketua Basnas Kota Tarakan, rumah yang belum dioperasi, rumah yang sudah dioperasi. Rumah hampir tumbang, sedih, miskin, susah. Begitu datang Basnas, bim salabin abrakadabra, muncul rumah baru. Dari mana itu? Uang zakat, bukan zakar. Uang zakat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka bayarlah zakat di Basnas. Tadi saya tanya, ini zakat Tarakan bisa 7,5 miliar. Apakah sudah ada perdanya? Perda sudah ada, tapi belum disahkan. Kita doakan anggota dewan, Bapak Wali Kota, pejabat-pejabat yang mengesahkan perda zakat supaya dipanjangkan Allah umurnya, insyaallah. Diberikan Allah dia istiqamah sampai akhir hayat. Dimasukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus, karena mereka yang memperjuangkan zakat lewat parlemen. Adapun yang tidak menyetujui, maka kita doakan supaya mereka diberikan Allah hidayah. Mau marah aja tak boleh. Nabi tak pernah marah-marah. Nabi dilempar pakai batu, pecah pelipisnya, menetes darah, dia tak marah. Patah giginya, dia tak marah. Dilempar kakinya, dia tak marah. Kalau pribadi dia tak marah. Tapi kalau ulama dibunuh, disakiti,
maka dia berdoa berkunut 1 bulan, kunut nazilah. Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Bani Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. Laknat mereka, laknat mereka, laknat mereka. Kalau engkau dihina jangan marah, kalau engkau dihina jangan dendam, tapi kalau agamamu dihina engkau wajib marah. Betul? Kuat lagi, saya pun takut. Orang Tarakan ini pantang dipancing, marahnya luar biasa. Siap bela ulama, siap bela zakat, siap bela Basnas, bayar zakat, bayarlah. Pak Ketua Basnas, besok siap-siap mereka datang ramai-ramai. Kalau sampai mereka tak datang, ternyata teriakanmu malam ini gombal. Pret. Jangan ada dusta di antara kita. Yang terasa sakit pening kepala jangan khawatir, ambulan sudah siap. Itu yang hidup-hidup itu ambulan. Masya Allah, malam ini semuanya siap. Hotel-hotel malam ini penuh Pak Ustaz. Penuh orang mendengar ceramah. Enggak, memang begitu tiap malam. Yang paling beruntung hotel